Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngobrol Santai Tapi Berisi dengan aku, hostnya Berlian Isamidina Mukhtar, NPM 206, dan Rizka Pramita Putri dengan NPM 338. Nah, pada podcast kali ini kita tuh akan membahas tentang faith versus trend. Gimana sih cara jadi anak gaul tapi tetap beriman. Nah, sebelum itu kita kedatangan narasumber yang pastinya nanti akan memberikan inspirasi dan memberikan pendapatnya mengenai tema yang kita angkat hari ini. Silakan Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari mahasiswa mahasiswi UPN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian sudah bersilaturahim di Jalan Cuwingan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, ya. Sehat dohirnya, sehat batinnya. Langsung saja terkait apa yang dimaksud kalian semua untuk masalah hal apa ini? Podcast ini. Ngobrol santai. Saya persilakan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawakan keberkahan. Allahumma amin. Nah, sebelumnya ini kan tema yang kami angkat tuh sangat sangat relate gitu ya, sangat relate dengan zaman sekarang. Sebetulnya boleh nggak sih Pak kita tuh mengikuti tuh tren zaman sekarang gitu sebagai anak muda gitu, sebagai mengikuti anak Islam, tren terkait zaman sekarang, iya. boleh-boleh saja terkait masalah yang dianut agama kita ya Islam. Iya. Tapi ada tapinya, karena tren zaman sekarang terutama di pakaian anak muda sekarang itu kan baik laki-laki, kalau laki-laki kan beda sama perempuan, sama antara di luar sholat maupun di dalam sholat. Auratnya laki-laki dari lutut ke atas sampai di atas pusar. Kalau perempuan kesemuanya terkecuali muka dan telapak tangan, sama benar itu. Cuman kalau kita di luar kadang sumuk Pak umpama itu ya bisa disesuaikan gitu ya. Terus ada lagi juga apa? Yang tren kan macam-macam. Iya. Tren yang terutama ini yang dibahas perempuan terutama. Itu ada yang kadang itu sampai dia memang jilbaban, tapi yang bawahnya ketat, auratnya sama-sama. Itu sama dengan menunjukkan auratnya. Nah, oleh karena itu kembali ke pribadi masing-masing, boleh untuk mengikuti tren tapi harus jaga auratnya, akhlak kamu semuanya. Jadi kita harus memilah-milah gitu. Ya, betul. Tapi kan kadang itu kalau misal ada tren nih Pak, terus kita tuh mau mengikuti tren, terus teman-teman kita tuh pada ikut tren tersebut, tapi kita tahu trennya salah. Terus kalau misal kita nggak ikutin tuh kita kadang tuh diejek kayak aduh sok religius, sok Islam gitu Pak. Gimana kalau karena nggak gitu? mengikuti tren tersebut. Begini, ya tadi saya kembali lagi tadi ya, boleh mengikuti tapi harus kita jaga terkait aurat kita gitu. Jangan semua diikuti padahal itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ya enggak jauh beda. Kadang itu maaf ada yang agamis juga, itu semua kembali lagi kepada pribadi masing-masing kok. Ada yang pakai jilbab, pakai ada yang nyuri dan lain sebagainya.
Nah itu kan tidak menunjukkan apa pribadi dia selaku agama Islam. Nah itu summa naudzubillah. Terkait tadi loh Pak, biar dalam artian itu ndak apa ya, ndak kutit-kutit banget lah. Yang ngikuti tapi harus jaga. Tadi saya yang bilang ojo nemen-nemen, dalam artian itu menunjukkan apa aurat kita. Meskipun kamu menutup aurat tapi maaf apa ya, pakaiannya ketat. Wah kamu, nah ini wis biar apa teman-teman bilang gitu. Yang penting kita apa ya, intinya itu pada artian jangan sampai kebablasan lah gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Fisca. Silakan Fisca. Oke, ya Bapak, sekarang kan banyak tren-tren fashion yang nggak seharusnya Pak ya untuk di-upload ke media sosial kan, sampai challenge-challenge yang aneh-aneh atau nyeleneh dari nilai agama. Menurut Bapak bagaimana menyikapi dengan hal tersebut? Menyikapi hal Yang nyeleneh. Okay. Kalau saya menilai hal itu ya kita tinggalkan kalau memang itu keluar dari ajaran agama. Jangan sampai kita wah ikuti sampai maaf membuka auratnya dan sebagainya. Tren yang sekarang modus itu. Ya summa naudzubillah, jangan sampai kita terjerumus itu. Dan itu pun besok akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya tuh pernah Pak melihat gitu salah satu komen gitu yang ada di TikTok gitu ya. Kan ada salah satu konten kreator, dia itu muslimah Pak. Dia pakaiannya ya ketat dan lain sebagainya gitu. Ketika diingatkan gitu ya oleh salah satu fansnya gitu, terus dia menjawab kayak kan pakaian itu tidak mencerminkan apa ya, pakaian itu kita tuh tidak bisa melihat orang tuh dari pakaiannya gitu. Siapa tahu orang yang maaf Pak, pakaiannya yang mungkin belum tertutup gitu, belum hijab gitu, tapi siapa tahu memang dia suka sholatnya nggak pernah ditinggalkan, kemudian suka bersedekah dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak kalau kasusnya seperti itu? Kalau kasus seperti itu kan nanti kita kembalikan pada yang atas ya. Memang betul apa itu kata orang-orang, kita jangan melihat casingnya, melihat dalamnya, hatinya, hal itu. Nah, ya paling tidak kita kan sudah mengingatkan kalau dia memang wis biar saya apa adanya kayak gini umpama ya yang sampean bilang tadi itu, meskipun saya pakai celana pendek atau pakai tato dan lain sebagainya, yang penting hati saya maupun dia yang sering sodako terus sholatnya ndak pernah bolong kan. Ya semuanya kita kembali kepada Allah. Cuman kita kan namanya teman atau kan hanya mengingatkan. Soalnya apa? Manusia ini tempatnya salah. Al insanu mahalul kotok wanisyang. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu. Seperti itu ya Pak. Nah, mungkin Frisa mau nambahin pertanyaan lagi. Tren-tren ini kan udah dijawab Bapak ya. Untuk saya tuh mau bertanya tentang seberapa pentingnya dari lingkungan tren ini di kalangan anak muda zaman sekarang Pak. Terkait kayak istilahnya tuh apakah gimana ya pentingnya circle kayak pertemanan gitu loh Pak. Kan banyak sekarang gini, yang kayak apakah kita boleh gitu berteman dengan mungkin kayak orang-orang yang gimana ya cara menjelaskan itu kayak pakainya tuh masih belum benar dan lain sebagainya. Kita boleh gitu. Bertemanan siapapun boleh. Kita kan ada hablum minallah, hubungan sama Allah, hablum minannas sama manusia, hablum minal alam sama alam.
Semua itu disuruh apa? Hubungan sosialisasi yang baik. Karena apa? Hidup kita ini apa? Kalau umpama kita meninggal itu ada cerita-cerita yang baik. Jangan sampai ada cerita yang jelek. Subhanallah, kalau ada cerita yang jelek, kalau orangnya sudah meninggal, kan tidak bisa apa memaafkan orangnya meninggal. Nah, siapapun tadi, baik itu orangnya, entah itu yang tadi uraan dan cuma kita harus bisa jaga jarak. Jangan sampai kita malah katut, terbawa arus dia, subhanallah. Itu. Soalnya kan Yang penting, yang penting bisa jaga jarak itu. Siapapun boleh. Jaga. Balik lagi. Jagalah hati, jangan kau modal. Kalau kita udah terlanjur ke bawah tren negatif tersebut, arus gitu, apa langkah pertama yang kita bisa lakukan, Pak? Ya taubatan nasuha. Harus tobat betul-betul. Jangan tomat. Tobat terus kumat. Itu. Gimana tuh, Pak? Tobat yang sungguh-sungguh ya sholat 2 rakaat. Sholat tobat itu. Habis itu ya jangan diulangi lagi. Kalau memang kita terbawa arus apalagi, mohon maaf ya, mungkin kamu tahu sendiri di lingkungan kita. Yang pertama itu ya satu, doa orang tua. Nah, orang tua itu jangan sampai nuturi, nyampaikan itu sampai keras apapun. Anak sekarang itu dituturi sama ini kangenan. Sekarang itu dihantam sama batin. Apa? Entah itu dipuasai, entah itu sholat malam. Lapor kepada yang buat hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang jarang anak dipuasai dan sebagainya. Terus lagi apa? Yang pertama pesan saya, sholat. Kalau kita nggak sholat, kehidupan ini nggak bisa diatur oleh Allah. Tapi kalau sampean sholat, insya Allah kehidupan sampean diatur sama Allah. Ya sama dengan kamu dipanggil sama kedua orang tua, Rizka, pelan. Habis itu Rizka nggak noleh-noleh, main HP ya. Rizka, malah lama langsung dia bangun. Kamu coba akhirnya apa? Teriak juga, kesel. Jangan sampai nadanya kamu kita ini lebih tinggi dari kedua orang tua itu sendiri. Nah, sebelum mengakhiri gitu ya, saya mau ada pertanyaan tambahan nih, Pak. Boleh nggak sih misal nih kita yang tadinya bergaul dengan teman-teman yang mungkin suka punya kebiasaan buruk, kemudian belum menutup auratnya dengan sempurna, dan kita ada indikasi untuk kayak akan terjerumus, tuh boleh nggak kita jaga jarak sama mereka, atau mungkin nggak berteman lagi gitu sama mereka, atau gimana, Pak? Ya jaga jarak. Yang pertama jaga jarak. Yang kedua, kalau sampean menuturi katanya, menyampaikan itu, cari ono bestinya, teman paling dekatnya, atau dia tunduknya sama pamannya kayak apa, suruh pendekatan di situ, barangkali luluh hatinya untuk berubah. Semua kita harus hijrah. Jangan hal-hal buruk itu kita pelihara. Subhanallah. Kita ini di dunia. Itu tadi saya bilang, cerita yang baik-baik. Jangan bosan jadi wong apik. Jangan bosan jadi orang baik ya, guys. Karena itu saja pertanyaan yang akan kita sampaikan juga dan udah habis. Silakan Prisca untuk menutup. Izin menutup ya Bapak. Terima kasih, obrolannya juga seru banget tentang tren zaman sekarang dan sampai disampaikan oleh Bapak Khairi. Benar Bapak? Iya tadi. Lupa perkenalan lupanya tadi ya Bapak ya. Maaf ya Bapak. Iya, sama-sama juga gitu. Jadi intinya bergaul itu boleh teman-teman, tapi juga harus jaga iman-iman kita.
Oke. Tahu batas. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih udah menonton podcast kita hari ini. Saya Belen Isamidina Mukhtar dan rekan saya Friska Pramita Putri serta narasumbernya dengan Pak Bapak Haji Khairi. Bapak Haji Khairi. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.